Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Viviani Putri dari Kampus Politeknik ATI Makassar, Prodi Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22 OSP 693. Kali ini saya akan membahas tentang PLC atau Programmable Logic Controller, alat penting di dunia otomasi industri. Yang pertama itu, apa pengertian PLC? PLC atau Programmable Logic Controller adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengotomatisasikan proses atau mesin industri. PLC bekerja dengan cara membaca sinyal masukan atau input dari sensor atau perangkat lain. Prosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran atau output untuk mengendalikan aktuator seperti motor, lampu, dan katup. Ciri utama PLC yakni dapat diprogram sesuai kebutuhan proses dan tahan terhadap lingkungan industri, yaitu mau panas, getaran, ataupun debu. Memiliki banyak port input dan output untuk berbagai jenis sinyal. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian atau definisi PLC. PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah komputer industri khusus yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, dan mengotomatisasi proses atau mesin secara real-time berdasarkan logika pemrograman yang telah dibuat. PLC digunakan untuk menerima sinyal input dari sensor atau perangkat lain. Pemrosesannya sesuai program yang tersimpan di memori, lalu memberikan output untuk mengendalikan aktuator seperti motor, pompa, lampu, dan katup. Inti PLC adalah otak sistem otomasi yang fleksibel, dapat diprogram ulang, dan tahan terhadap kondisi di lingkungan industri. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan PLC di industri. PLC banyak digunakan di berbagai sektor industri untuk mengendalikan dan mengotomatisasikan proses kerja. Berikut adalah kegunaan utama pada PLC. Yang pertama, mengendalikan proses produksi, mengatur urutan kerja mesin produksi atau misalnya konveyor, mesin pengepakan, robot industri. Yang kedua, mengawasi dan mengontrol mesin, memantau kondisi mesin dan memberi perintah sesuai kebutuhan seperti start atau stop, motor, atau pengaturan kecepatan. Yang ketiga, otomatisasi sistem, menggantikan kontrol manual menjadi kontrol otomasi untuk meningkatkan efisiensi konsisten. 4. Pengamanan sistem, menjalankan fungsi proteksi seperti mematikan mesin jika terjadi gangguan atau overload, suhu tinggi, dan lain-lain. Yang kelima, pengumpulan data produksi, merekam data proses atau waktu operasi, jumlah produksi, status mesin untuk analisis dan perbaikan proses. 6. Integrasi dengan sistem lain, dapat terhubung dengan SCADA atau komputer untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Adapun ciri-ciri PLC. Yang pertama, dapat diprogram ulang. Program bisa diubah sesuai kebutuhan proses atau mesin tanpa mengganti perangkat keras. Yang kedua, tahan lingkungan industri, dibuat kuat terhadap panas, debu, kelembapan, dan getaran. Yang ketiga, memiliki banyak input dan output, dapat menerima sinyal dari banyak sensor dan mengontrol banyak aktuator sekaligus.
Yang keempat, memproses logika dengan cepat. Mampu memproses instruksi dalam hitungan milidetik. Yang kelima, mendukung berbagai jenis sinyal. Bisa membaca sinyal digital, on-off, dan analog, nilai variabel seperti suhu dan tekanan. Yang keenam, mulai terintegrasi. Bisa dihubung dengan HMI, SCADA, komputer, atau jaringan industri. Yang ketujuh, dilengkapi proteksi keamanan. Ada sistem proteksi untuk mencegah kerusakan akibat kesalahan program atau gangguan listrik. Di sini saya akan menjelaskan juga cara-cara kerja PLC. PLC bekerja dengan urutan yang disebut siklus kerja, yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca input atau input scan. PLC menerima sinyal dari sensor, tombol, atau perangkat input lainnya. Contoh, sensor mendeteksi benda di konveyor. Yang kedua, memproses logika program atau semua keputusan diambil berdasarkan logika yang telah dibuat. Yang ketiga, mengirim output atau output scan. PLC mengirim sinyal aktuator seperti motor, lampu, katup, atau relay sesuai hasil proses logika. Yang keempat, self-check. PLC menerima atau memeriksa sistem internal, status komunikasi, dan kondisi memori sebelum mengulang siklus. Prinsipnya PLC membaca data, memproses, memberi perintah, mengulang terus-menerus dalam waktu sangat cepat, yaitu milidetik. Adapun tahapan input dalam kerja PLC. Perangkat seperti sensor dan tombol berperan penting sebagai sumber sinyal yang akan dibaca oleh PLC. Pertama, sensor. Berfungsi mendeteksi kondisi fisik di lapangan seperti suhu, tekanan, jarak, kecepatan, atau keberadaan benda. Contohnya, proximity sensor mendeteksi adanya benda di konveyor. Yang kedua itu tombol atau push button atau switch. Digunakan operator untuk menggunakan perintah manual seperti start, stop, atau reset. Contoh tombol start menyalakan motor konveyor, tombol stop menghentikannya. Tahap input ini adalah proses pengambilan informasi dari luar dari dunia nyata untuk memproses PLC sebelum menghasilkan output. Adapun tahap processing dalam cara kerja PLC. CPU atau Central Processing Unit adalah otak PLC yang bertugas menjalankan program logika yang disusun dan disimpan di memori. CPU akan membaca semua data dari input, lalu memprosesnya sesuai logika kontrol, misalnya if, tin, and, or, timer, counter, dan lain-lain. Keputusan yang dihasilkan akan menentukan sinyal apa yang dikirim ke output. Contoh sederhana, input, sensor mendeteksi benda di konveyor. Logika di CPU, jika sensor aktif selama 3 detik, hidup motor pendorong. Outputnya, motor pendorong aktif. Selanjutnya, pada tahap output dalam kerja PLC, sinyal hasil pemrosesan dari CPU dikirim ke perangkat aktuator untuk melakukan tindakan fisik di lapangan. Perangkat output ini mengubah sinyal listrik dari PLC menjadi gerak atau perubahan kondisi nyata. Contoh perangkat output. Pertama, motor menggerakkan konveyor, kipas, dan pompa. Kedua, lampu indikator memberi tanda status on-off, proses berjalan, dan alarm. Yang ketiga, katup atau valve membuka atau menutup aliran fluida.
yaitu air, gas, dan minyak. Tahap output adalah perintah terakhir dari PLC yang langsung mengontrol proses atau mesin industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis PLC. Yang pertama berdasarkan ukuran. PLC kecil atau mikro PLC. Ciri-ciri kapasitas input-outputnya sedikit, umumnya 100 titik. Bentuk kecil, ringkas, dan mudah dipasang. Fitur terbatas, tapi cukup untuk proses sederhana. Contoh penggunaan: mesin pengisian botol sederhana, otomatisasi pintu gerbang. Contoh tipe: Siemens logo, Omron CP1E, Mitsubishi FX1S. Yang kedua, PLC menengah atau medium PLC. Ciri-ciri kapasitas input-outputnya lebih banyak, yaitu ratusan titik. Bisa tambah modul eksternal, mampu mengontrol beberapa sistem konveyor dengan beberapa cabang. Contoh tipe: Mitsubishi FX3G, Siemens S7300, Omron CJ2M. Yang ketiga, PLC besar atau large PLC. Ciri-ciri kapasitas input-outputnya sangat besar atau ribuan titik. Modular, fleksibel, dan mendukung jaringan luas. Digunakan untuk proses industri besar dan kompleks. Contoh penggunaan: pabrik otomotif, pembangkit listrik, kilang minyak. Sistem SCADA dan DCS. Contoh tipe: Siemens S7400, Allen Bradle Control Logic. Adapun berdasarkan bentuk, yaitu 1. PLC Viset atau Compact PLC. Ciri-ciri: semua komponen CPU, power supply, modul, input-output menyatu dalam satu. Jumlah input-output sudah tetap dari pabrik, tidak bisa ditambah. Ukuran kecil dan pemasangan mudah. Kelebihannya murah, hemat tempat, instalasi cepat. Kekurangannya tidak fleksibel untuk diperluaskan. Contohnya Siemens logo, Omron CP1E, Mitsubishi FX1S. Aplikasi di mesin tunggal atau otomatisasi sederhana. Yang kedua, PLC modular. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa modul terpisah, yaitu CPU, power supply, input-output, dan komunikasi. Modul input-output ditambah atau diganti sesuai kebutuhan. Cocok untuk sistem besar dan fleksibel. Kelebihannya mudah dilepas, fleksibel untuk berbagai aplikasi. Kekurangannya lebih mahal dan butuh ruang lebih besar. Contohnya Siemens S7300, Allen Bradle Control Logic, dan Omron CJ2M. Pengaplikasiannya di pabrik besar, proses kompleks sistem SCADA. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan PLC di industri. Yang pertama, industri manufaktur. Otomatisasi konveyor menggunakan penggerak belt konveyor mendeteksi barang dengan sensor dan mengontrol pemisah produk. Mesin pengepakan mengukur urutan proses pengisian, penutupan, dan pelabelan kemasan. Yang kedua, industri otomotif. Robot perakitan mengontrol lengan robot dengan pemasangan komponen mobil. Pengelasan otomatis
pengukur urutan dan waktu pengelasan bodi kendaraan. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. Pengisian botol, mengatur jumlah cairan, kecepatan konveyor, dan penutup tutup botol. Pengontrol suhu, memantau dan mengatur suhu oven atau pendingin. Yang keempat, industri energi. Pembangkit listrik, mengontrol pembuka katup, kecepatan turbin, dan sinkronisasi generator. Sistem distribusi listrik, mengatur pemutus sirkuit dan proteksi jaringan. Yang kelima, pengolahan air dan limbah. Pompa otomatis, mengatur kapan pompa menyala atau mati berdasarkan level air. Pengolahan kimia, mengontrol pencampuran bahan kimia sesuai takarannya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang PLC.